Panduan untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak berharap dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini kita kembali beribadah. Kakak berharap adik-adik tetap bersemangat dan juga bersungguh-sungguh walaupun ibadah di rumah. Mari adik-adik kita berdoa sebelum memulai ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan sudah menyediakan hari yang baru untuk kita. Tuhan tolong berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kakak mau lihat dulu nih, semangat ya, bangkit berdiri dulu yuk. Tepuk tangan Yesus. Yes, Yesus. Yesus, yes. Anak Joyful Kids, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, Mari kita mengangkat lagu yang pertama, yaitu Jalan Serta Yesus. Tepuk tangan yuk adik-adik semuanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sih semuanya. Sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita menaikkan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mari kita ambil sikap sungguh-sungguh dan juga serius adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar
jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hai adik-adik Joyful, senang berjumpa lagi dengan Kak Donald. Dan sekarang adik-adik kita akan siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk mendengar cerita firman Tuhan ya. Yuk adik-adik kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa kembali beribadah. Kami sudah nyanyi memuji nama Tuhan. Saatnya kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami bisa mengerti cerita firman Tuhan ini, memahami firman Tuhan ini, dan kami juga bisa menjalankan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Kami siap untuk belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Semangatnya dulu dong, Kak Donald mau lihat yuk. Tepuk tangan Yesus. Yeah. Yesus, yes. Nah, adik-adik, Kak Donald akan bercerita, temanya masih sama ya, yaitu apa? Sukacita dalam rumah Tuhan. Ya, itu temanya adik-adik ya. Kali ini kita akan melanjutkan tema ini, oke? Tapi sebelumnya Kak Donald mau ingatin nih, buat challenge Joyful. Adik-adik masih ingat nggak minggu lalu dalam rangka hari Valentine? Ya, Kak Donald tunggu nih adik-adik untuk video-videonya ya. Bagaimana bahasa kasih kalian kepada orang tua, oke? Kak Donald tunggu ya. Jangan lupa adik-adik ya, karena itu akan mendapatkan poin untuk setiap video yang adik-adik kirim. Poinnya gede loh, ya, oke? Nah, adik-adik kita lanjutkan tema ini ya. Sebelumnya Kak Donald pernah bercerita tentang bagaimana sejarah leluhur nenek moyang kita. Nenek moyang kita, di mana mereka adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Dan korban persembahan dan cara nenek moyang kita waktu zaman dulu beribadah tidak sama seperti zaman sekarang adik-adik. Dulu mereka kalau mau beribadah, mereka itu tidak ada tempat khusus ya, tidak ada tempat khusus, tidak ada juga menghadap ke barat, ke timur atau ke utara ya, tidak ada adik-adik. Tidak ada gedungnya ya, tidak ada gedung bangunannya adik-adik. Yang ada Tuhan suruh hanya dengan mendirikan mezbah korban adik-adik. Mezbah korban. Ya, Kak Donald udah kasih lihat kan mezbah korban itu seperti apa? Ya hanya itu aja. Dan mezbah korbannya pun diatur
Ya, tidak boleh mezbah yang macam-macam, yang aneh-aneh. Tidak boleh adik-adik. Oke, sudah diatur. Ya, hanya cukup dari tumpukan batu saja, tidak boleh diukir apapun adik-adik. Oke, kemudian yang dipersembahkan korban persembahannya adalah hewan. Dalam hal ini hewan apa? Dari semua banyak hewan, hanya ada satu hewan yang dipilih, yaitu apa? Domba atau kambing domba. Ada lagi juga sapi, tapi lebih banyak kambing domba adik-adik. Hanya kambing domba saja. Oke? Nah, sekarang adik-adik, Kak Donald akan cerita bahwa di dalam berjumpa dengan Tuhan, dalam beribadah, nah, Tuhan mulai membuat sebuah perubahan, ya. Sudah mulai membuat sebuah aturan dalam beribadah. Kapan mulainya adik-adik? Dalam peristiwa waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, saat itu Musa diutus sama Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Nah, Kak Donald mau kasih kuis nih. Adik-adik, berapa lama bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir? Ayo, ada yang tahu? Berapa lama tuh? Apakah cuma 1 bulan, 1 tahun, cuma 10 tahun? Ayo coba jawab ya adik-adik ya. Itu kuis yang pertama, oke? Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel dijajah, diperbudak di Mesir, itu ada alasannya, ada penyebabnya. Penyebabnya apa adik-adik? Penyebabnya karena Raja Mesir namanya Firaun ternyata tidak mengenal sejarah bagaimana ceritanya orang Israel bisa ada di Mesir. Kak Donald kasih tahu nih adik-adik, jumlah orang Israel pada zaman itu, ya, di zaman Mesir, jumlah penduduknya, ini satu negara nih adik-adik ya, namanya Israel, tapi jumlah penduduknya berapa? Hanya 70 orang saja. Jumlahnya 70 orang. Ini berasal dari mana? Dari anak-anaknya Yakub. Nah, Yakub punya anak 12. Nah, mereka ini kemudian berkembang, ya. Jadi kira-kira jumlahnya 70 orang. Waktu Yusuf di tanah Mesir membawa keluarganya masuk ke tanah Mesir. Tadinya hanya Yusuf aja sendirian yang ada di Mesir. Tetapi oleh karena Yusuf berjasa, oleh karena Yusuf bisa menafsirkan mimpi Firaun, oleh karena Yusuf bisa membangun lumbung, ya, untuk menjaga hasil semua kekayaan pertanian, ya, dari hasil alam Mesir, dibikinlah sebuah lumbung, ya adik-adik, penyimpanan, gudang penyimpanan, dan itu bisa sangat lama dan juga besar adik-adik, sehingga rakyat tetap bisa terjamin ketika terjadi masa kelaparan. Dan Yusuf juga menjadi orang nomor 2 di Mesir, ya, setelah Firaun ada Yusuf jadi nomor 2. Oke, nah itu jasanya Yusuf. Lalu Yusuf membawa keluarganya di Mesir sampai Yusuf meninggal. Setelah Yusuf meninggal adik-adik, Raja Firaunnya juga meninggal, ya. Tetapi dia punya anak, dia punya Firaun baru. Nah, Firaun baru ini tidak mengenal, tidak kenal cerita tentang Yusuf. Nggak pernah tahu cerita tentang Yusuf. Nah, itu bahaya tuh adik-adik. Kalau kita lupa sejarah, lupa cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman di masa dulu, leluhur-leluhur kita, lupa adik-adik. Begitu juga nih adik-adik, kalau kita lupa dengan leluhur kita yang asli, leluhur kita yang benar, leluhur kita yang sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Itu leluhur kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu leluhur kita adik-adik. Ya, sekarang Kak Donald ceritakan kepada adik-adik lewat cerita firman Tuhan hari ini. Siapa saja leluhur-leluhur kita. Mulai dari yang pertama namanya Adam dan Hawa. Manusia pertama kali Tuhan ciptakan saja, manusia yang pertama kali Tuhan ciptakan saja adalah manusia yang menyembah Tuhan. Bukan menyembah pohon, bukan menyembah gunung, bukan menyembah patung, bukan menyembah orang adik-adik, tapi menyembah Tuhan. Itu leluhur kita. Jadi kalau ada leluhur-leluhur yang mengajari kita, menyuruh kita menyembah di luar Tuhan,
berarti ada yang salah tuh adik-adik ya. Ada yang salah itu. Oleh karena itu mari kita teruskan adik-adik. Nah kali ini ya, karena Firaunnya tidak mengenal tentang sejarah Yusuf, dan jumlah orang Israel makin banyak adik-adik, makin bertambah banyak. Nah, Firaun ini merasa terganggu. Kalau nanti bangsa Israel lebih banyak dari penduduk Mesir, bahaya. Dia punya rasa takut, dia punya pikiran negatif, dia punya rasa benci sama orang Israel. Padahal dulu kalau nggak ada Yusuf, di tanah Mesir, Mesir itu hancur. Mesir itu akan musnah, Mesir itu akan kalah adik-adik. Ya, ini lupa nih sama sejarah, tuh bahaya tuh adik-adik ya. Oke, nah akhirnya apa yang dilakukan oleh Firaun ini? Memperbudak bangsa Israel. Mereka dijadikan kerja paksa, mereka disuruh ya untuk membangun apa saja tapi dengan cara kerja paksa. Tadinya bangsa Israel nggak seperti itu. Tadinya bangsa Israel bisa hidup berdampingan damai dengan warga Mesir yang lainnya. Mereka kompak, mereka satu bangsa yang baik adik-adik. Tapi Firaun yang satu ini merusak itu semuanya, sehingga muncul kebencian terhadap bangsa Israel adik-adik. Diperbudak dan cukup lama memperbudaknya ya. Tadi Kak Dono udah kasih kuisnya ya. Berapa lama tuh? Nah selama itu adik-adik bangsa Israel diperbudak. Jahat ya raja ini ya, Raja Firaun ini ya. Nah lalu muncullah Musa, dan singkat cerita Musa diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, pergi ke satu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, Tuhan menjanjikan itu. Nah, di sini nih adik-adik, sebelum Tuhan membebaskan bangsa Israel, sebelum bangsa Israel dibawa ke tanah perjanjian, sebelum bangsa Israel itu ada di tempat yang Tuhan janjikan, Tuhan memberikan satu perintah kepada bangsa Israel. Apa perintahnya? Perintahnya adalah merayakan Paskah adik-adik. Itu perintah yang pertama kali dalam peribadatan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Sebelumnya tidak ada ketetapan waktu, caranya, apa yang harus dibawa, bagaimana mempersiapkannya, tidak ada perintah itu. Ya, kali ini Tuhan yang suruh adik-adik. Mezbahnya tetap dilakukan, tapi Tuhan memberikan satu perintah kepada bangsa Israel, merayakan Paskah untuk pertama kalinya di tanah Mesir adik-adik. Ya. Nah, mereka meminta kepada Firaun supaya diizinkan ibadah, diizinkan pergi ibadah. Tapi Firaunnya nggak kasih, malah makin neken Israel, malah makin nambah kerja paksanya, malah makin tambahin susah orang Israel. Akhirnya bangsa Israel ngeluh, komplain sama Musa dan Harun. Mereka merasa kayaknya ini nggak mungkin ini bisa selamat kita, nggak mungkin kita bisa bebas. Dan mereka mulai salahin Musa, salahin Firaun. Kamu sudah bikin susah kita sudah tambah susah. Gara-gara kamu menghadap Firaun, nyuruh-nyuruh kita untuk pergi beribadah, kita jadi tambah susah. Sudahlah, nggak usah suruh-suruh kita ibadah, nggak usah suruh-suruh kita cari Tuhan. Kamu juga nggak usah janji-janjiin bahwa kita akan dibebaskan. Udah pergi sana, biarkan kami hidup dengan kondisi ini, biarkan kami menderita, biarkan kami diperbudak. Nah, orang Israel pada teriak-teriak begitu adik-adik. Musa juga jadi rasa sedih, Musa jadi rasa bersalah. Musa juga mulai komplain sama Tuhan. Aduh Tuhan, ini bangsamu ini kenapa ini ya? Kenapa kok Tuhan biarkan mereka jadi susah begini? Dan saya ini juga jadi susah nih Tuhan. Saya udah ngomong, saya udah berusaha, saya udah deketin Firaun, saya udah kasih tahu kepada bangsa Israel. Tapi mereka semuanya keras hati. Mereka nggak percaya kuasamu, mereka nggak percaya janjimu. Saya juga bingung Tuhan, kamu kenapa utus aku? Saya kan sudah bilang saya nggak mau. Wah, udah mulai keluh kesah tuh adik-adik. Nah, adik-adik kita suka begitu ya. Kalau lagi kondisi lagi sulit, kalau lagi susah, lagi ada banyak masalah, bukannya mengucap syukur, bukannya kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, bukannya kita sabar, bukannya kita yakin, percaya Tuhan pasti tolong, bukannya cari ide, cari akal supaya kita bisa keluar dari masalah itu. Tetapi yang terjadi apa adik-adik? Malah kita komplain, marah-marah, kesel, nyalain Tuhan, nyalain orang, bahkan nyalain diri sendiri. Itu bahaya adik-adik.
Ya, kalau itu yang kita lakukan, kita tidak akan pernah lihat pertolongan Tuhan yang ada. Ya, adik-adik, kita tidak akan pernah lihat pertolongan Tuhan yang ada tambah susah, tambah susah, tambah susah. Nah, akhirnya bangsa Israel ya tetap diyakinkan sama Musa, dan Musa akhirnya datang kepada Firaun dan mengatakan kepada Firaun, izinkan kami pergi beribadah. Jangan halangi kami. Kami cuma minta waktu ibadah saja. Nggak lama, kami cuma mau ibadah, perjalanan kami 3 hari saja. Tolong izinkan kami. Tapi Firaunnya nggak mau. Nah, adik-adik, inilah yang membuat akhirnya Tuhan memberikan 10 tulah. Nah, 10 tulah adik-adik. Oke? Adik-adik, ini 10 tulah. Ya, 10 tulahnya. Coba adik-adik, Kak Donald mau tanya nih sama adik-adik, tulah yang terakhir apa yang terjadi? Tulah yang terakhir, tulah yang ke-10. Ya, coba ini kuis yang kedua ya. Tulah yang terakhir itu apa? Nah, adik-adik, sebelum tulah yang terakhir dilaksanakan, Tuhan kasih perintah tadi. Kita harus merayakan Paskah. Bagaimana caranya? Harus membawa korban persembahan. Setiap keluarga harus ada korban satu persatu. Mereka harus mempersembahkan kambing dombanya di hadapan Tuhan. Dan mereka harus menjadikan itu peringatan. Tidak boleh beragi, artinya nggak boleh dikasih bumbu-bumbu. Ya, mereka harus mempersiapkan korban. Lalu setelah itu darah korbannya, ya darahnya mulai dioleskan di depan pintu kemah mereka semua. Di depan pintu rumah-rumah mereka, darahnya ya diolesin di depan pintu. Ya. Kenapa seperti itu? Karena nanti akan ada malaikat maut datang melewati setiap rumah-rumah di Mesir. Siapa di rumahnya tidak ada darah itu, maka satu keluarga itu akan meninggal. Nah, tapi kalau ada darah, tidak meninggal. Jadi itu Tuhan memberikan sebuah perintah kepada bangsa Israel untuk dilakukan. Ya, oke, akhirnya adik-adik bangsa Israel lakukan itu. Mereka bawa korban persembahan, lalu darahnya dioleskan di depan pintu rumah mereka. Mereka juga tidak memberikan bumbu-bumbu apapun, ya, dan mereka melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan itu. Mereka membawa korban itu, adik-adik melakukan itu, ya, dan mereka lakukan itu terpaksa di mana? Ya, di tanah Mesir, adik-adik. Mereka nggak bisa lakukan itu di padang gurun. Mereka lakukan itu di tanah Mesir. Nah, tapi adik-adik, apa yang terjadi kemudian? Karena bangsa Israel ini lokasi tempatnya beda adik-adik. Ya, mereka tidak satu dengan penduduk orang Mesir. Ada wilayah khusus. Ya, seperti kalau kita nih adik-adik tinggal Jakarta. Jakarta kan ada barat, ada timur, ada pusat, ada selatan gitu kan. Beda-beda kan kalau yang Jakarta Pusat sama Jakarta Selatan, walaupun sama-sama di Jakarta tapi beda wilayah. Nah, kira-kira kayak begitu tuh adik-adik. Orang Israel tinggal di Mesir, tapi beda tempat. Lokasinya sama-sama di Mesir, tapi orang Israel ada satu tempat, namanya adalah Tanah Goshen. Tanah Goshen, adik-adik. Nah, disitulah orang Israel tinggal. Nah, jadi mereka tidak terganggu kalau mereka bikin ibadah korban persembahan, adik-adik. Orang Mesir nggak lihat, orang Mesir nggak tahu, karena itu hanya ada di Tanah Goshen. Dan mereka lakukan itu, adik-adik. Itu sebagai peringatan untuk orang Israel. Ini adalah bulan yang pertama untuk orang Israel merayakan Paskah namanya. Dan ini harus diteruskan setiap tahun. Setiap generasi harus meneruskan ibadah Paskah yang pertama kali. Nah, begitu caranya adik-adik ibadah yang Tuhan mulai Tuhan tata, mulai Tuhan atur. Tuhan sekarang yang mulai ngatur adik-adik bagaimana ibadah yang Tuhan mau kehendaki adik-adik. Nah, jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, lewat korban persembahan inilah, ini yang menjadi dasar orang Israel melaksanakan ibadah adik-adik. Jadi sekarang mereka beribadah, korban yang mereka persembahkan sudah jelas ya, kambing domba. Dan yang menarik adalah begini adik-adik, mereka ada tambahan nih, di mana mereka harus mengoleskan darah di depan pintu rumah mereka, darah anak domba, ya, itu harus dioleskan di depan pintu mereka. Nah, ini menarik nih,
Kalau sebelum-sebelumnya nggak ada nih adik-adik. Ya, waktu zamannya Abraham tidak ada begituan, waktu zaman Kain tidak, waktu zaman Habel tidak ada begituan, waktu zaman Adam nggak ada begituan. Hanya terjadi di masa bangsa Israel di Mesir. Ya, dan kalau ada darah di depan pintu mereka, maka malaikat maut yang mencabut nyawa meluputkan mereka dari kematian. Nah, adik-adik, jadi lihat ya, ketika kita beribadah kepada Tuhan, bukan cuman kita bawa korban, bukan cuman kita bawa persembahan, tapi ada satu yang paling penting adik-adik. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita harus mentaati perintah Tuhan. Ya, kita harus mentaati perintah Tuhan. Untuk apa kita beribadah? Ya, tetapi kita tidak melakukan perintah Tuhan. Adik hari ini adik-adik beribadah online. Ya, sudah bagus datang ibadah. Tetapi pertanyaannya, setelah selesai ibadah, adik-adik bisa nggak melakukan perintah Tuhan? Ikuti aturan yang Tuhan mau adik-adik. Seperti bangsa Israel, setelah kamu korbankan domba, sudah mempersembahkan di mezbah, tapi Tuhan kasih perintah, oleskan darahnya di depan pintu. Itu perintah. Ya, jadi nggak bisa hanya cuman kasih korban, terus kita bisa hidup suka-suka. Habis selesai ibadah, terus kita bikin dosa lagi. Habis beribadah, terus kita suka-suka ngikutin maunya kita. Kita nggak mau dengerin apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, itu namanya bukan ibadah, dan itu tidak akan membawa joyful dalam rumah Tuhan adik-adik. Jadi waktu kita datang beribadah kepada Tuhan adik-adik, kita juga harus punya hati yang taat untuk melakukan perintah Tuhan. Oke? Itu yang harus kita pelajari adik-adik di dalam beribadah. Ya? Jelas ya adik-adik ya? Nah, kemudian adik-adik yang dikasih Tuhan. Nah, menariknya begini adik-adik. Kalau bicara persembahan, ya, ada yang namanya korban. Ya. Jadi, kalau ibadah itu ada pengorbanan. Ibadah itu selain adik-adik membawa persembahan, selain adik-adik membawa ketaatan melakukan perintah Tuhan, tapi adik-adik juga harus punya pengorbanan. Nah, pengorbanan apa nih adik-adik? Oh, banyak hal. Ya, kita bisa korbanan waktu, tenaga, pikiran kita, uang kita, talenta kita. Itu kita korbankan untuk persembahkan bagi Tuhan adik-adik. Jadi, yang namanya beribadah, kita harus ada pengorbanan. Seperti adik-adik nih, ibadah jam 8 pagi. Wah, itu pengorbanan. Kakak percaya nih, nggak semua adik-adik nih jam 8 pagi standby. Ya, bisa jadi adik-adik masih tidur, nanti ibadahnya siang atau sore, atau bisa saja besoknya lagi. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting adik-adik jangan sampai kelewatan ya. Jangan sampai udah ibadah online, tinggal setel TV, tinggal nyalain handphone, ya kan? Nggak perlu capek-capek ke gereja. Adik-adik juga kadang-kadang bajunya juga nggak baju diganti, baju biasa aja, tapi kok nggak ibadah-ibadah juga. Wah, itu artinya apa itu adik-adik? Udah dikasih gampang kok kita malah tambahin susah. Ya, ingat adik-adik sejarah bangsa Israel. Waktu itu mau kebaktian aja susah. Firaunnya nggak kasih. Ya, Firaunnya marah-marah. Pernah nggak nih adik-adik dilarang ibadah? Pernah nggak adik-adik papi maminya jangan ibadah sekolah minggu, nggak usah ibadah-ibadahan? Ya, papi mami nggak suka, matikan itu handphone, matikan itu TV, nggak usah pakai ibadah-ibadahan. Ada nggak yang orang tua marahin kayak gitu? Nggak ada kan? Yang ada malah adik-adik yang marahin orang tua. Oh, papi mami ganggu aku masih tidur, aku nggak mau ibadah, pokoknya aku nggak mau kebaktian. Oh, nggak mau, aku mau tidur aja. Ayo, kayak gitu nggak? Yang ada malah adik-adik yang malah membuat larangan. Ya, adik-adik malah yang nggak mau ibadah. Aku nggak mau ibadah, kalau ke mall aku mau. Oh, aku ke mall mau, tapi kalau ibadah nggak mau. Ya, adik-adik kebalik ini adik-adik. Bangsa Israel dulu nggak begitu. Mereka pengen ibadah, tapi Raja Firaun yang jahat ini melarang mereka ibadah. Wah, kakak percaya papi mami kalian pasti tidak pernah melarang kalian. Betul nggak adik-adik? Nah, sekarang ayo buka hati adik-adik. Mari kita bersuka cita dalam ibadah adik-adik. Oke? Bawalah persembahan adik-adik. Taatilah perintah Tuhan. Dan
siaplah untuk mengorbankan. Apa yang bisa kita korbankan untuk sebagai persembahan kita kepada Tuhan adik-adik? Waktu adik-adik persembahkan, talenta adik-adik persembahkan, tenaga adik-adik persembahkan, ide-ide kreatif adik-adik persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan adik-adik. Kita bersyukur kita tidak dihambat, tidak dihalangi ibadah kita adik-adik. Kita tidak mengalami seperti bangsa Israel kan? Ayo, mumpung kita masih dikasih waktu untuk bisa ibadah dengan tenang, dengan damai, dengan bebas. Mari kita beribadah. Apalagi ibadah lewat online seperti ini adik-adik. Di rumah kita masing-masing. Ayo lakukan itu. Begitu juga nanti kalau misalnya corona ini selesai, adik-adik kembali lagi ke gereja. Datang ibadah sekolah minggu adik-adik dengan sukacita. Amin. Oke, sampai di sini dulu adik-adik cerita firman Tuhannya. Kita nanti sambung lagi untuk cerita minggu depan. Oke, mari adik-adik kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami mengerti bagaimana kami harus beribadah, apa yang harus kami lakukan dalam ibadah. Dan kami tahu Tuhan bahwa ibadah ini adalah kesukaan Tuhan. Ibadah itu menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon ya Tuhan supaya kami yang bukan jadi penghambat, bukan kami yang menghalang-halangi ibadah Tuhan. Karena kami bersyukur kami masih bisa kebaktian, kami masih bisa beribadah Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel yang harus dihambat, yang harus dimarah-marahin, yang harus dibikin susah, dihalang-halangin sehingga mereka tidak beribadah. Kami justru bisa beribadah dengan baik, bisa beribadah dengan bebas. Tapi kami sendiri yang menolak, kami sendiri yang tidak mau. Ampuni kami Tuhan, tolong juga kami Tuhan, supaya kami bisa mempersembahkan bukan hanya kami datang beribadah saja. Kami mau mentaati perintah-perintah-Mu, dan kami juga ingin memberikan yang terbaik apa yang kami miliki ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya firman Tuhan ini kami ingat, kami bisa jalankan dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan Yesus, turunlah berkat-Mu bagi adik-adik kami semua. Mari adik-adik Joyful, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati iman percayamu untuk terima berkat dari Tuhan Yesus. Hai anak-anak Joyful, sekarang terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, berkat di dalam nama Tuhan Yesus, berkat di dalam nama Allah Roh Kudus, memberkati tubuh adik-adik sehingga sehat dan kuat, memberkati jiwa adik-adik sehingga pikiran adik-adik pikiran yang baik, keinginan-keinginan adik-adik adalah keinginan yang baik, perbuatan kelakuan adik-adik adalah perbuatan yang baik. Memberkati roh adik-adik semua sehingga semakin dekat dengan Tuhan, semakin lekat dengan Tuhan, semakin sayang dengan Tuhan, semakin rajin beribadah dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya terima berkat ini, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.